Tahu nggak sih, tingginya angka pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi satu dari sekian permasalahan yang belum terselesaikan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia hingga Agustus 2022 sebanyak 8,42 juta orang dan 2,8 juta atau 33,45% diantaranya sudah menyerah dalam mencari kerja. Secara umum, ada 4 fungsi suatu negara, yakni fungsi pertama untuk melaksanakan ketertiban, fungsi untuk melaksanakan kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi untuk melaksanakan pertahanan dan keamanan, serta fungsi untuk menegakkan keadilan. Tentunya melihat indikator yang telah disebutkan tadi, bisa dikatakan Indonesia sebagai negara yang telah merdeka sejak 77 tahun silam belum mampu menyelesaikan satu dari 4 fungsinya tersebut, yakni mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Tentunya hal ini harus segera dibenahi dan ditindaklanjuti jika tidak ingin angka pengangguran kian meninggi. Jika terus diabaikan, maka akan melahirkan masalah-masalah lainnya seperti meroketnya angka kemiskinan, masifnya tingkat kejahatan, hingga terjadinya ketidakstabilan sosial politik. Namun, tak elok rupanya jika hanya memberikan kritik tanpa solusi. Partai Buruh pun hadir dengan 13 platform perjuangannya, di mana salah satunya ialah perjuangan untuk penyediaan lapangan pekerjaan. Bagaimana caranya? Apakah bisa? Tentu bisa dong. Yang pertama, industrialisasi nasional. Dengan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional, yakni dengan mempercepat pembangunan kompleks industri petrokimia di kilang Masela untuk menyerap lapangan kerja dan substitusi impor. Lalu, mengembangkan industri farmasi nasional untuk menggantikan impor produk-produk farmasi. Kemudian membangun industri produk perikanan nasional untuk mensuplai pasar Cina dan Jepang. Dan mengembangkan industri turunan produk hutan pertanian, perkebunan nasional, serta mengembangkan industri pertahanan nasional untuk menguasai produk senjata di ASEAN. Kedua, reforma agraria. Pembagian tanah 2 hektar di Pulau Jawa dan 10 hektar di luar Pulau Jawa untuk setiap keluarga tani disertai jaminan keberadaan pupuk subsidi, obat, stabilisasi harga produk pertanian atau perkebunan. Ketiga, mengembangkan koperasi produk-produk berbasis ekspor, meningkatkan kredit berbunga rendah untuk koperasi-koperasi tersebut, serta membantu manajerial dan mencarikan pasar untuk produk koperasi tersebut. Keempat, mengembangkan destinasi-destinasi wisata unggulan di luar Bali untuk menjadi Bali baru, sekaligus pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut, termasuk membangun proyek penyelenggaraan internet gratis 4G di seluruh pelosok Indonesia. Kelima, membangun proyek transportasi massal MRT di 6 kota besar di Indonesia, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Denpasar, dan juga membangun jalur-jalur kereta api ke Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Keenam, membangun apartemen rusun dan perumahan untuk jutaan kaum buruh dan tani yang belum memiliki hunian tetap dengan skema subsidi bunga dan DP dari negara. Dengan 6 program penyediaan lapangan kerja yang ditawarkan oleh Partai Buruh tersebut, maka diyakini ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 10% per tahun dengan penambahan sebanyak 5 juta lapangan kerja per tahunnya. Dan secara otomatis upah nominal akan signifikan, yakni di atas 10 hingga 15%, yang juga sekaligus akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan apabila tawaran konkret tersebut konsisten dijalankan selama 10 tahun ke depan, maka akan dipastikan kita mampu mengejar pendapatan per kapita negara maju atau setara lebih dari $12.000 per kapita. Bagaimana? Mampu kan seharusnya negara mengatasinya? Untuk itu, mari berjuang bersama Partai Buruh menyediakan lapangan kerja menuju negara sejahtera.